supaya kita nggak terlalu pengen makan terus gitu dengan cara intermittent fasting. Mungkin kita stop gula supaya kita nggak bikin insulin makin resisten. Tujuannya apa sih flek? Tujuan sih apa sih melasma bikin kita nggak keren, bikin kita jadi belang-belang wajahnya? Sebenarnya tujuannya untuk melindungi diri kita. Kenapa orang bisa lebih kebal terhadap satu tekanan? Kenapa orang bisa kuat terhadap sesuatu? Kenapa orang bisa insulin resisten? Insulin resisten itu artinya tubuhnya tidak mau ketemu dengan insulin lagi. Sehingga sel-selnya tidak mau ketemu sama insulin. Yang tugasnya insulin membawa gula ke dalam sel, jadinya nggak bisa. Makanya gulanya banyak di dalam darah yang disebut gula darah tinggi. Nah, kenapa ada seperti itu gitu? Coba kita pikirkan sama-sama ya. Misalnya badan kita bisa aja tahan terhadap suatu suara yang keras, tahan terhadap suatu makanan yang pedas, tahan terhadap makanan yang asin yang orang lain asin banget. Ada yang kenceng banget suaranya, kalau yang lain nggak gitu kenceng. Kemudian ada yang olahraga misalnya, bisa lari sekian kilo, bisa puasa sekian hari, dia bisa tahan. Kalau yang lain kenapa enggak? Kenapa nggak bisa? Langsung sakit mah. Tubuh itu beradaptasi. Jadi bisa pinter, tubuh kita tuh pintar bisa beradaptasi. Misalnya dengan suara, yang biasanya kita dengar headphone yang kenceng, yang biasa dugem. Kalau dengan suara yang kenceng, telinga itu kita tuh bisa mengurangi, meredam. Kalau nggak biasa ya nggak bisa. Tapi kalau udah biasa, bisa meredam. Yang tadinya kenceng banget suaranya, bisa nggak terlalu kencang akhirnya. Kenapa? Karena telinga kita bisa mengecilkan suara yang masuk. Sehingga yang tadinya kencang banget, nggak gitu kencang, jadi biasa aja. Cahaya juga gitu, yang biasanya kita melihat di dalam ruangan, begitu kita keluar ruangan, kena matahari, mata kita pertama nggak enak dulu, lama-lama bisa adaptasi. Di tempat yang gelap juga seperti itu. Kalau kita biasa dikerja di tempat yang gelap, ya biasa aja. Tapi kalau kita biasa di tempat yang terang, terus tiba-tiba kita ke tempat yang gelap, jadi susah gitu, karena biasanya di tempat yang terang. Jadi pinter, bisa adaptasi. Kemudian obat juga seperti itu. Misalnya kita biasa sedikit-sedikit sakit kepala minum paracetamol, sedikit-sedikit sakit kepala minum paracetamol, lama-lama tubuh kita mulai kebal dengan obat paracetamol itu. Hebatnya tubuh kita gitu. Sehingga dengan yang biasa dosis separuh mungkin atau dosis 1 nggak cukup, mesti 2. Olahraga juga seperti itu. Yang biasanya, lari 1 kilo aja susah. Jadi terus diulang, badan kita adaptasi sehingga bisa 5 kilo, bisa 10 kilo. Angkat beban yang 5 kilo, angkat beban yang 10 kilo, juga seperti itu. Jadi badan kita tuh bisa, pinter banget untuk adaptasi. Kalau kita biasakan seperti itu. Belum pikiran, mikir terus. Bawa tidur juga mikir terus. Jadi sehingga kita akan terbiasa mikir. Terus kita bingung, kok susah banget. Jadi mikir itu bukan sesuatu yang hebat lagi jadinya, karena udah terbiasa mikir. Sehingga satu saat kita akan kesulitan, lebih susah untuk mikir. Karena tubuh akan mesti ekstra mikir yang lebih keras gitu, karena kita terbiasa mikir. Sama seperti tadi, yang tadinya pedes makanan, yang tadinya makanan itu pedes, udah nggak gitu pedes lagi. Yang tadinya pedes sedikit aja udah seneng gitu ya, tapi ini kok kurang pedes gitu. Yang tadinya bisa mikir enak, dapat gambaran, kok agak susah. Mikirnya harus lebih panjang lagi. Tidur juga seperti itu. Yang tadinya mungkin kita biasa tidur ya, bayi ya, cepet banget tidurnya ya. Tidur, makan, tidur. Lama-lama kita adaptasi karena pekerjaan, karena stres. Sehingga kita tidur biasanya harusnya 8 jam, jadi 7 jam, 6 jam, 5 jam. Jadi makin lama makin berkurang tidur kita. Dan kita biasa. Yang tadinya nggak bisa tidur cuma 5 jam tuh nggak bisa. Saya mesti 8 jam. Jadi biasa aja. Dapat 3 jam, 4 jam aja saya udah seneng banget gitu. Nah itu adaptasi, tubuh kita adaptasi. Sehingga dibalikin lagi, kalau ya udah kalau gitu tidur 8 jam susah. Dia mesti adaptasi ulang. Karena biasa nggak tidur sekian, 20 jam nggak tidur, 19 jam nggak tidur. Kemudian dikurangin. Jam tidak tidurnya itu cuma 16 jam atau 18 jam, nggak bisa, susah. Saya nggak bisa tidur. Ini jam bangun saya gitu. Yang tadinya shift malam ke pagi, shift pagi ke malam juga seperti itu. Tubuh kita itu adaptasi. Kalau mau balik lagi juga dia mesti adaptasi lagi. Jadi nggak bisa switch gitu aja. Makan juga gitu. Pagi sarapan. Nggak bisa, saya nggak bisa. Saya sakit mah.
saya mesti 3 jam sekali makan karena 3 jam sekali lambung kita akan bergerak, minta makan. Jadi saya makan pagi, makan siang, makan malam, di tengah-tengahnya ada 2 kali yang kita canangkan ya, waktu zaman dulu 4 sehat 5 sempurna. Jadi kita makan sering. Sebelum tidur juga kita mesti minum susu ya, dulu. Jadi 3 jam sekali makan pagi, kemudian ada cemilan. Kalau nggak makan, tubuhnya marah. Jadi pintarnya badan kita itu adaptasi. Tapi ada juga yang tidak biasa pagi sarapan. Disuruh sarapan malah mules, malah nggak enak badannya, malah ngantuk, malah nggak semangat, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu adaptasi dari badan. Obat-obat termasuk obat-obat keras ya, obat tidur, itu juga adaptasi badan kita. Yang biasanya dengan sekian aja bisa tidur, harus tambahin dosis lagi. Jadi pintarnya badan kita itu seperti itu. Bagaimana dengan gula? Badan kita juga seperti itu. Yang biasanya dengan minum es teh pakai gula misalnya, satu kebiasaan lama-lama nggak cukup satu. Pagi mesti, siang habis makan mesti, malam juga sebelum tidur mesti pakai minuman kopi kekinian gitu yang ada gulanya gitu. Karena badan kita jadi resisten. Makanan juga rasa pedas, rasa asin, panas, dingin gitu. Badan kita tuh bisa resisten. Antibiotik juga gitu. Biasanya dengan antibiotik ini kuman itu di badan kita bisa cepat sembuh, tapi karena terbiasa pakai antibiotik itu lama-lama kuman di badan kita itu mulai kebal. Virus diberikan vaksin, berikan booster 1, 2, saya juga booster kok. Kemudian insulin resisten, badan kita itu udah mulai lama-lama nggak mau terima gula lagi. Gula itu dibawa ke sel dengan insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Sering banget masuk gula, lama-lama badan kita nolak. No. Stop, saya nggak mau terima gula lagi. Apa yang kita lakukan? Masukin gula lagi. Karena di sel nggak mau, tapi di otak mulai turun gulanya. Sehingga kita paksa, tambahin insulin lagi. Makin lama, makin resisten badan kita. Jadi daripada kita mikirin gimana cara maksa ini masuk supaya suaranya makin kita bisa gampang dengar, supaya lampunya ini makin gampang kita adaptasi di lampunya, supaya kita gampang mikir, mungkin kita mesti stop. Mungkin kita mesti stop makan supaya kita nggak terlalu pengen makan terus gitu dengan cara intermittent fasting. Mungkin kita stop gula supaya kita nggak bikin insulin makin resisten. Mungkin kita mesti stop mikir. Mungkin kita mesti nambahin tidur supaya kita lebih gampang mikir di kemudian hari. Supaya kita lebih gampang tidur di kemudian hari. Jadi coba dipertimbangkan, coba kita pikirkan sama-sama. Saya nggak mau mikir juga, karena saya nggak mau terlalu banyak mikir bareng gitu ya. Kalau kita ingin tidak terlalu banyak di badan kita, dosis yang kita berikan di badan kita, dosis pedasnya, dosis asamnya, dosis asinnya, mungkin kita mesti turunkan supaya badan kita bisa ngerasain lagi ini. Oh, yang tadinya pedas 5 itu nggak berasa, sekarang mungkin pelan-pelan, oh ternyata pedas 1 cukup kok. Sehingga nggak ganggu yang lain gitu, nggak ganggu lambung, nggak ganggu pencernaan, yang lain-lain. Kebutuhan kita jadi nggak banyak. Sering-sering terpapar dengan matahari. Sehingga kulitnya akan beradaptasi dengan matahari. Gimana caranya? Supaya aman dari sinar matahari, dia akan membentuk pigmen lebih banyak. Karena pigmen itu tujuannya untuk melindungi kulit kita dari iritasi matahari, dari kemerahan dari sinar matahari. Sering-sering kita terpapar matahari, makin lama kulit kita makin menggelap. Makanya ada melasma, makanya ada flek. Tujuannya apa sih flek? Tujuan sih apa sih melasma? Bikin kita nggak keren, bikin kita jadi belang-belang wajahnya. Sebenarnya tujuannya untuk melindungi diri kita. Jadi dia nggak salah. Dia mau bantu kita sebenarnya.
Sama seperti orang sakit gula. Kenapa sih ada insulin resisten? Karena badannya nggak mau terima gula lagi. Bahaya buat badannya. Makanya tubuh itu pinter sebenarnya. Kita aja yang nggak ngerti bahwa badan kita itu udah bantuin kita sebenarnya. Jadi jangan sedih dengan badan kita sebenarnya. Oh, kenapa flek, kenapa melasma? Itu tujuannya ngebantuin kita supaya kulit kita nggak melepuh. Supaya kulit kita tidak gampang cancer, tidak gampang jadi tumor kulit, tidak gampang rusak jantung ginjalnya karena gula. Makanya itu bantuin kita, sebenarnya adaptasi itu untuk bantuin kita. Mudah-mudahan bermanfaat, sampai bertemu di video selanjutnya.